ke negara. Di negara butuh pajak. Minuman keras ini rata-rata rajin membayar pajak. Ya, jadi itu meskipun pelanggaran dari segi agama. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua tentang sikap penyuluh ketika melewati orang yang lagi minuman keras. Ya, kalau sikap penyuluh ya kita perlu berhati-hati juga. Kalau memang kita melihat situasi, kalau memang bisa kita masuki, ya mungkin kita bisa memberikan nasihat-nasihat di situ. Kalau memang berbahaya bagi diri kita mungkin mencari siapa yang lebih didengar oleh orang-orang di situ. Ya, salah satu cara kita untuk mendekati mereka. Jadi jangan buta-buta. Ya, yang penyuluh juga perlu strategi, perlu mengamankan. Seorang penolong itu di Palang Merah saja, karena saya juga pernah di Palang Merah. Ya, menolong orang itu tidak boleh langsung. Jangan sampai kita penyelamat justru ikut bermasalah. Jadi perlu juga melihat situasi. Ya, jadi pintar-pintarnya kita melihat seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga tentang penggunaan lem fox. Ini memang menjadi masalah di masyarakat kita. Jadi lem fox ini bahkan polisi sendiri pernah bicara di depan umum bahwa ya mari kita jaga bersama anak-anak kita, karena kalau dia berbelanja tentang narkotika itu memang agak mahal ya. Lem fox ini murah. Ya, murah. Nah, mungkin perlu ada regulasi atau mungkin perlu kita kerjasama juga dengan penjual. Bagaimana untuk tidak sembarangan menjual lem fox itu, karena itu disalahgunakan oleh anak-anak. Ya, kalau penjual itu kan senang barangnya dibeli, tetapi dia juga pembelinya. Ya, kalau anak-anak ya berarti disalahgunakan. Ya, jadi mungkin perlu juga, dan untuk sekolah juga perlu kita kerjasama. Jadi memang salah satu tugas penyuluh itu adalah komunikatif. Ya, artinya mengkomunikasikan segala-galanya jangan kita sendiri yang turun, libatkan orang-orang lain. Ya, termasuk aparat, termasuk sekolah. Ya, termasuk pemerintah, siapa saja pernah menjawab di situ untuk kita libatkan agar mereka semua ikut peduli terhadap persoalan ini sehingga kita bersama-sama memberantasnya. Saya rasa itu mungkin jawaban dari 3 pertanyaan. Iya. Nanti tanggal di luar. Ya, saya serahkan kembali ke keluarga Sakinah lah ya. Saya duduk saja. Iya, sebelum saya masuk di keluarga Sakinah, karena penyuluh itu gak mau yang singkat-singkat, mau yang panjang-panjang. Cerita masalah lem fox, ya. Lem fox itu, tapi saya nyambung dulu sedikit ya, ya mungkin 2 jam lah. Jadi masalah lem fox, saya itu pernah menangkap 15 anak muda. Lem fox semua, pegang plastik, isinya lem. Tapi saya tidak sendiri. Begitu saya ada laporan dari warga. Tapi Ustaz, di lapangan tenis ribut-ribut anak-anak. Langsung saya hubungi Babinsa, Babin Kamtipmas. Kenapa Ustaz? Ke rumah sekarang. Jam berapa Pak? Jam 12:30 malam. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah itu ditangkap semua 15 orang, disuruh push up, bawa ke polsek. Setelah didata, ditulis saja nama lengkap, nama orang tua. Jangan begitu Nadia, jangan begitu, jangan pulang. Disuruh pulang itu Ji, karena tidak ada sanksi. Lem fox itu bukan barang anu. Dia hanya merusak organnya sendiri yang menghisap, tapi dia tidak menjadi barang yang dilarang oleh pemerintah. Kalau lem fox dilarang, kita ngelem sepatu, ngelem apa untuk apa? Pakai apa? Nah itu kan, itulah polisi itu serba salah. Mau dilarang lem fox dijual bebas karena memang bukan barang terlarang. Nah setelah itu lucunya jam 2 malam, jam 2:30 lah, saya ditelepon lagi. Ustaz, kembali lagi tuh anak-anak. Saya ke situ masih ngisap lem, Pak. Masih ngisap lem. Betul-betul luar biasa. Saya datangkan maminya akan dipanggil yang gengnya, datang di situ. Apa dia bilang? Sini Ki, sini Ki. Apa dia bilang? Sudah datang. Anakku ini tidak, cucuku ini tidak. Awe pegang lem fox dengan plastiknya itu. Nah ini sekelumit lah itu ya. Nah selanjutnya keluarga Sakinah. Saya kalau cerita keluarga Sakinah itu nyaman, tenang kurasa. Kalau cerita masalah narkoba, oh ini. Ya, saya akan menjawab terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Subair tadi ya. Nah, beliau dari Sengkang Wajo, tempatnya kemarin Festival Anak Soleh ya. Insya Allah. Jadi terkait dengan ayat surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi dan seterusnya, saya tidak baca terus. Terkait dengan pertanyaan pertama, kedua
dan ketiga itu hampir sama hampir sama saya lihat, karena bagaimana menciptakan keluarga yang rukun dalam rumah tangga, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, yang kedua, bagaimana caranya untuk saling mencintai suami istri. Wih, gampang. Nah, memusuh rasa saling sayang sesama pasangan. Aduh, itu apa lagi? Nah, terus yang ketiga, samawa mudah diucapkan memang.